warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat terus ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi garis dan sudut. Sebelum kita mulai videonya, alangkah baiknya untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agisna Nur Azizah, mahasiswi dari Pendidikan Matematika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang garis dan sudut. Yang pertama, pengertian garis yang di dalamnya juga membahas tentang kedudukan dua garis, kemudian pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan hubungan antara dua sudut. Yang pertama akan membahas tentang pengertian dari garis. Nah, pengertian dari garis itu titik-titik tak terhingga yang disusun berderet dari kedua arah sehingga bentuknya memanjang. Nah, baik ke atas atau ke bawah maupun kanan ataupun kiri. Nah, gampangnya garis itu terbentuk dari dua titik yang dihubungkan. Gimana sih? Gini. Misalnya kita punya titik A dan titik B. Nah, apabila dua titik ini dihubungkan, akan membentuk garis, yaitu garis AB. Kemudian kita lanjut ke kedudukan dua garis. Nah, pada pembahasan garis ini ada materi juga yang membahas tentang kedudukan dua garis. Nah, kedudukan dua garis ini terdiri dari garis sejajar, garis berhimpit, garis berpotongan, dan garis bersilangan. Kedudukan dua garis yang pertama yaitu garis sejajar. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar apabila dua buah garis tersebut terdapat dalam satu bidang yang sama, kemudian arahnya sama, dan apabila dua garis tersebut diperpanjang, maka tidak dapat berpotongan. Seperti apa sih? Seperti ini. Misalnya ada garis A dan garis B. Nah, ini yang dinamakan garis sejajar. Jadi garis A sejajar dengan garis B. Ada perpotongan atau tidak sih? Tidak ada, karena apabila garis A diperpanjang dan garis B diperpanjang, maka mereka itu akan beriringan. Garis B tidak akan bertemu dengan garis A, maka tidak akan terjadi perpotongan. Yang kedua, itu ada garis berpotongan. Seperti apa sih garis berpotongan itu? Jadi, misalnya ini ada garis A dan yang ini garis B. Kenapa ini dikatakan garis berpotongan? Karena garis B memotong garis A sehingga terdapat satu titik potong. Nah, jadi dikatakan garis berpotongan karena memiliki satu titik potong. Sekarang lanjut ke kedudukan garis selanjutnya yaitu garis berhimpit. Seperti apa sih garis berhimpit itu? Jadi misalnya saya gambar ini ada garis A. Nah, kemudian saya gambar lagi garis B tepat di atas garis A. Jadi garis A sama garis B yang saya buat itu nempel. Nah, bisa dikatakan garis A sama dengan garis B karena nempel. Seperti ini nih maksudnya. Misalnya yang biru ini garis A dan garis B itu yang hitam. Nah, bisa dicontohkan. Nah, jadi garis A sama garis B itu seperti ini, garis berhimpit itu. Seperti ya. Nah, karena seperti ini kasusnya, maka garis berhimpit itu memiliki banyak titik potong. Karena titik-titik yang dilalui oleh garis A dilalui juga oleh titik-titik yang ada di garis B. Jadi memiliki banyak titik potong. Yang terakhir dari kedudukan dua garis itu ada garis bersilangan. Dikatakan garis bersilangan itu karena dua garis tersebut terletak dalam bidang yang berbeda, kemudian dua garis tersebut tidak sejajar. Contohnya sudah saya gambar di sini sebagai contoh gambar balok. Terdapat garis OK dikatakan bersilangan dengan MN yang ada di sebelah sini. OK di sini dan MN sebelah sini.
garis OK dikatakan bersilangan dengan MN karena seperti definisi di awal tadi, bahwa kedua garis dikatakan bersilangan itu karena terletak dalam dua bidang yang berbeda, kemudian dua garis tersebut tidak sejajar. Oke, setelah tadi kita sudah belajar tentang garis, pengertian dari garis dan kedudukan dua garis itu apa, kemudian sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang sudut. Sudut itu apa sih? Sudut adalah dua buah garis sinar yang membentuk suatu daerah karena titik pangkalnya saling berhimpit atau bersekutu. Maksudnya tuh kayak gimana sih? Nah, misalnya di sini sudah ada garis AO dengan garis BO. Nah, garis AO dan garis BO ini memiliki titik pangkal yang sama, yaitu titik pangkalnya terletak pada titik O. Titik O ini itu titik pangkal ya. Nah, karena titik pangkalnya di sini, bisa kita hubungkan garis AO jika dihubungkan dengan garis BO, maka akan membentuk suatu daerah, yaitu daerahnya itu ada di sini. Nah, daerah ini yang disebut dengan sudut. Jadi, kita bisa tahu nih berapa sudutnya. Terus, kalau gambar sudutnya seperti ini, maka bisa kita tulis sudutnya sudut O. Atau bisa juga kita tulis sudut AOB. Atau juga bisa kita tulis dengan sudut BOA. Kemudian, kalau misalnya ada yang nanya, bisa nggak sih Kak kalau misalnya ditulis dengan sudut BAO? Jawabannya itu nggak bisa, karena titik pangkalnya itu di gambar ini terletak di O, bukan di A. Jadi kalau misalnya ditulis sudut BAO, maka itu titik pangkalnya terletak pada titik A, bukan titik O. Karena di sini gambarnya di titik O, maka nulisnya AOB atau BOA atau sudut O. Nah, adik-adik, jadi sudut itu juga memiliki jenis-jenis. Jenis-jenis sudut itu mungkin juga kalian udah belajar waktu SD. Jadi, jenis-jenis sudut itu ada 5. Yang pertama sudut lancip, siku-siku, tumpul, kemudian lurus, dan juga refleks. Ini refleks ya, hapus tadi. Yang pertama lancip. Nah, lancip itu sudutnya kurang dari 90 derajat. 90 derajat itu kayak gimana sih? Mungkin kalau kalian yang punya busur bisa dilihat di busurnya 90 derajat itu seukuran apa. Jadi 90 derajat itu dinamain sudut siku-siku ya. Nah, bentuknya itu seperti ini, seperti huruf L. Nah, ini tuh 90 derajat. Nah, itu sudut siku-siku. Nah, sudut lancip kurang dari 90 derajat berarti bentuknya itu seperti ini. Nah, sudut yang terbentuk di sini itu kurang dari 90 derajat. Bisa juga digambar lebih kecil lagi. Nah, sudut yang terbentuk di situ itu dinamain sudut lancip karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu seperti apa? Sudah dijelaskan tadi di awal. Sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat yang bentuknya seperti L, seperti ini. Mungkin gambar yang lebih bagusnya bisa digambar pakai penggaris ya biar rapi. Nah, ini 90 derajat. Bisa juga digambar L kebalik, itu tetap 90 derajat. Nah, kemudian yang ketiga itu sudut tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang berada di antara sudut 90 derajat dan sudut 180 derajat. Nah, sudut 180 derajat itu kayak gimana sih? Sudut 180 derajat itu dinamain juga sudut lurus. Seperti jenis sudut yang keempat ini, gambar sudutnya itu seperti ini. Jadi sudut satu garis lurus itu memiliki sudut 180 derajat. Atau bisa juga disebut dengan setengah putaran. Jadi misalnya ini ada satu garis. Nah, satu garis ini sudutnya itu 180 derajat gitu. Nah, berarti yang disebut dengan sudut tumpul itu seperti apa sih? Jadi
sudut yang terletak lebih dari 90 derajat. Di 90 derajat kan di sini. Ini ada sudut lurus 90 derajat dari sini. Nah, sudut tumpul terletak di sebelah sini nih, GR siran yang sini. Jadi bisa juga digambarkan seperti ini berarti. Sudut yang ini nih. Yang disebut sudut tumpul. Bisa juga lebih tumpul lagi. Nah, yang ini disebut dengan sudut tumpul. Sudut yang terletak di antara sudut 90 derajat dan sudut 180 derajat. Kemudian sudut lurus sudah dijelaskan seperti tadi. Suatu garis yang memiliki sudut itu jumlahnya 180 derajat disebut sudut lurus ya. Nah, sekarang sudut refleks, jenis sudut terakhir. Jadi sudut refleks itu sudut yang terbentuk lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Seperti apa sih? Misalnya ada gambar seperti ini. Nah, kalau misalnya daerah sudutnya terletak di sini, maka itu disebut sudut lancip, bukan sudut refleks. Nah, sudut refleks yang sebelah mana? Sudut refleks itu sudut yang terletak di luar garisnya ini. Nah, sudut yang ini yang disebut dengan sudut refleks. Sudut yang terletak di antara sudut 180 derajat dan sudut 360 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan antar sudut. Ada sudut berpelurus dan sudut berpenyiku. Pertama kita akan bahas sudut berpelurus. Apa sih sudut berpelurus itu? Jadi, sudut berpelurus adalah dua buah sudut yang apabila dijumlahkan akan membentuk sudut lurus, yaitu yang jumlahnya 180 derajat. Seperti ini. Sudut A apabila dijumlahkan dengan sudut B, maka akan membentuk sudut lurus, yaitu sudut 180 derajat. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini ada sudut BOA, yaitu jumlahnya 30 derajat. Nah, yang ditanya itu berapakah sudut BOC? Sudut BOC itu terletak di sini. Sudut BOC itu berarti kan yang ditahu 30 derajat ditambah sudut BOC, jumlahnya itu bakal 180 derajat. Nah, kalau gini bisa didapat sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurangi 30 derajat, yaitu hasilnya 50 derajat. 150 derajat, maaf. Berarti dapat diketahui sudut BOC itu hasilnya 150 derajat. Selanjutnya kita lanjut ke sudut berpenyiku. Seperti sama halnya sudut berpelurus, kalau sudut berpenyiku itu apabila kedua sudut dijumlahkan akan membentuk sudut siku-siku yang jumlahnya 90 derajat. Kita langsung ke contoh. Diketahui sudut BOC itu 45 derajat, yang ditanya itu sudut AOB. Berapa sudut AOB? Sudut AOB apabila ditambahkan dengan sudut yang sudah diketahui sudut BOC yaitu 45 derajat akan berjumlah 90 derajat. Nah, berarti dari sini bisa diketahui bahwa sudut AOB itu besarnya 90 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu 45 derajat. Berarti dapat diketahui besar sudut AOB yaitu 45 derajat. Ya, cukup sekian pembahasan materi pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti untuk adik-adik semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.